Selamat pagi Bu Silvi. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Sinta Priscilia, Sofiano Rama, Alfonsus Steve, dan Christopher akan mempresentasikan PSAK 14 yang judulnya persediaan. Next scene. Di sini ada tujuan PSAK. Yang pertama ada perlakuan akuntansi. Perlakuan akuntansi ada 2 poin. Yang pertama penentuan jumlah biaya yang diakui sebagai aset. Dan yang kedua perlakuan akuntansi selanjutnya atas aset tersebut sampai pendapatan terkait diakui. Selanjutnya ada penurunan nilai realisasi neto. Pernyataan ini menyediakan panduan dalam menentukan biaya dan pengakuan selanjutnya sebagai beban, termasuk setiap penurunannya nilai realisasi neto. Dan yang ketiga ada rumus biaya. Ini juga memberikan panduan rumus yang digunakan untuk menentukan biaya persediaan. Next scene. Selanjutnya ada perubahan 2008. Di sini yang pertama ada persediaan pada tahun 1994. Ruang lingkup PSAK 14 tahun 1994 tidak meliputi penerapan untuk yang pertama pekerjaan dalam proses timbul dalam kontrak konstruksi, yang kedua instrumen keuangan, dan yang ketiga persediaan yang dimiliki oleh produsen peternakan, produk pertanian, dan kehutanan. Dan hasil tambang sepanjang persediaan tersebut dinilai berdasarkan hasil realisasi sesuai dengan kelajinan yang berlaku dalam industri tertentu. Selanjutnya ada persediaan revisi 2008. Diterapkan untuk semua persediaan kecuali pekerjaan dalam proses yang timbul dalam kontrak konstruksi, persediaan yang terkait dengan real estate, instrumental keuangan, aset biologik terkait dengan aktivitas agrikultur dan produk agrikultur pada saat panen, aset biologik terkait dengan hasil hutan, dan yang terakhir hasil tambang umum dan hasil tambang minyak dan gas bumi. Next scene. Selanjutnya di sini ada persediaan. Persediaan adalah aktiva. Yang pertama di sini tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan, dalam bentuk bahan atau perlengkapan supplies untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberi jasa. Persediaan diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi bersih mana yang lebih rendah. Next scene. Selanjutnya di sini ada biaya persediaan. Biaya persediaan meliputi biaya pembelian, biaya konversi. Slide sebelumnya sih. Biaya konversi dan biaya lainnya. Yang pertama ada biaya pembelian, meliputi harga pembelian, biaya dan pajak masuk kecuali yang dapat ditagih kembali pada kantor pajak. Yang kedua ada biaya konversi, meliputi biaya secara langsung terkait dengan unit yang diproduksi, dan biaya overhead, produksi tetap, dan variabel yang dialokasikan secara sistematis. Next scene. Jadi di sini saya Alfonsus Steve akan menjelaskan tentang persediaan. Yang pertama, biaya yang dikeluarkan dari persediaan. Ada 4 poin. Yang pertama, jumlah pemborosan yang tidak normal. Kedua, biaya penyimpanan kecuali biaya tersebut diperlakukan dalam produksi sebelum tahap produksi berikutnya.
Yang ketiga, biaya administrasi dan umum. Yang keempat, biaya penjualan. Kemudian ada teknik pengukuran biaya persediaan. Ada 2 metode, yaitu metode biaya standar. Nah, metode biaya standar ini menghitungkan tingkat normal penggunaan bahan dan perlengkapan upah, efisiensi, dan pemanfaatan kapasitas. Biaya standar ini telah ditelaah secara berkala dan bila perlu direvisi sesuai dengan kondisi perusahaan. Dan kedua, ada metode eceran atau retail. Nah, metode retail ini dapat digunakan bila hasilnya mendekati biaya historis. Nah, retail ini seringkali digunakan dalam perdagangan eceran untuk menilai persediaan sejumlah besar yang berubah dengan cepat dan memiliki margin yang tidak jauh berbeda, sehingga tidak praktis dengan menggunakan metode tetap biaya lainnya. Biaya persediaan ditentukan dengan mengurangi harga jual persediaan dengan presentasi margin bruto yang sesuai dengan presentasi tersebut digunakan dengan memperhatikan persediaan yang diturunkan nilainya di bawah harga jual normal. Terus kemudian ada persediaan yang dibeli dengan pembayaran ditunda, tidak boleh memasukkan unsur bunga. Next. Di sini ada rumus biaya. Untuk barang yang tidak dapat diganti dengan barang lain atau not interchangeable, serta jasa yang dihasilkan dan dipisahkan untuk proyek khusus. Identifikasi khusus terhadap biaya masing-masing. Kemudian ada untuk barang lain dihitung dengan menggunakan 2 rumus biaya. Yang pertama itu metode keluar pertama atau first in first out. Nah, first in first out ini jadi metode yang mengasumsikan barang dalam persediaan pertama dibeli akan dijual atau digunakan terlebih dahulu, sehingga tertinggal dalam persediaan akhir adalah yang dibeli atau diproduksi kemudian. Terus yang rumus rata-rata atau weighted average, itu dalam rumus biaya rata-rata tertimbang biaya setiap barang ditentukan berdasarkan biaya rata-rata tertimbang dari barang serupa dari awal periode dan biaya barang serupa yang dibeli selama periode. Perhitungan rata-rata dapat dilakukan secara berkala atau pada setiap kiriman tergantung pada keadaan perusahaan. Terus yang ketiga, ada entitas harus menggunakan rumus biaya yang sama terhadap semua persediaan yang memiliki sifat dan kegunaan yang sama. Dan yang terakhir, untuk persediaan yang memiliki sifat dan kegunaan yang berbeda, rumusan biaya yang berbeda diperkenankan. Next. Nilai realisasi neto konsisten dengan pendapat aktiva seharusnya tidak dinyatakan melebihi jumlah yang mungkin dapat direalisasi. Dan yang kedua, nilai realisasi neto adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa, dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan. Next. Nilai realisasi neto. Nah, estimasi nilai realisasi bersih itu ada 3, berdasarkan bukti yang paling andal yang tersedia. Yang kedua, mempertimbangkan fluktuasi harga atau biaya yang langsung terkait. Dan yang ketiga, mempertimbangkan tujuan persediaan. Nilai realisasi bersih ada 2, biaya ganti atau replacement cost. Dan yang kedua, harga jual dikurangi dengan biaya untuk melakukan penjualan. Next. Nah, teknik pengukuran biaya. Yang pertama, teknik pengukuran biaya tadi sudah saya sebutkan ya, itu ada standar, eceran, dan laba kotor. Dan yang kedua dapat digunakan jika hasilnya mendekati biaya. Nah, jadi biaya standar ini harus direview terlebih dahulu. Oke, metode eceran tadi juga sudah saya jelaskan. Jadi di mana metode eceran ini digunakan dalam perdagangan eceran untuk menilai persediaan sejumlah besar yang berubah dengan cepat dan memiliki margin yang tidak jauh berbeda. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Sinta Priscilia. Materi selanjutnya yaitu ada penurunan nilai realisasi bersih. Yang pertama, di sini ada penurunan dapat dilakukan item per item atau grup. Yang kedua, ada penurunan yang terjadi langsung dibebankan beban periode berjalan atau menambah beban persediaan. Yang ketiga, ada pemulihan. Nilai akan diakui sebagai pengurangan jumlah beban persediaan.
Dan yang terakhir ada nilai realisasi bersih yang telah ditentukan harus ditinjau kembali pada setiap periode berikutnya. Selanjutnya di sini ada pengakuan sebagai beban. Pengakuan sebagai beban diterapkan untuk mengakui beban periode tersebut. Nah, perusahaan dalam melaksanakan operasinya menggunakan sumber daya yang digunakan dan yang dialokasikan dalam hal ini sebagai beban. Pengakuan beban terjadi bersamaan dengan pengakuan kewajiban atau penurunan aktiva. Beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dan pendapatan tertentu yang diperoleh. Nah, yang pertama adalah jika persediaan dijual, maka nilai tercatat persediaan tersebut harus diakui sebagai beban pada periode diakuinya pendapatan. Untuk yang kedua, ada setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya menjadi nilai realisasi neto, dan seluruh kerugian persediaan harus diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Lalu yang ketiga, ada setiap pemulihan kembali diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban persediaan pada periode terjadinya pemulihan tersebut. Selanjutnya ada pengungkapan. Pengungkapan yaitu kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan termasuk rumus biaya yang digunakan. Total jumlah tercatat persediaan dan jumlah nilai tercatat menurut klasifikasi yang sesuai bagi entitas. Jumlah tercatat persediaan yang dicatat dengan nilai wajar lalu dikurangi dengan biaya untuk menjual dan jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama periode berjalan, serta jumlah setiap penurunan nilai yang diakui sebagai pengurang dari jumlah persediaan yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan. Lalu jumlah dari setiap pemulihan, yaitu dari setiap penurunan nilai yang diakui. Kondisi atau peristiwa penyebab terjadinya pemulihan nilai persediaan, dan yang terakhir adalah nilai tercatat persediaan yang diperuntukkan sebagai jaminan kewajiban. Selanjutnya di sini ada ilustrasi arus biaya. PT Mekar melaporkan transaksi berikut pada 2004. Di sini yang pertama terjadi pada tanggal 12 Mei, PT Mekar melakukan pembelian sebanyak 100 unit dengan harga belinya $1.000. Dan yang kedua pada tanggal 14 Agustus, PT Mekar melakukan pembelian sebanyak 200 unit dengan harga beli $2.200. Dan yang ketiga pada tanggal 18 September, PT Mekar melakukan pembelian sebanyak 120 unit dengan harga belinya $1.800. Maka total unit yang telah dibeli oleh PT Mekar adalah sebanyak 420 unit dengan total harga belinya $5.000. Pada 31 Desember, perusahaan memiliki 20 unit di tangan, atau dalam artian ia memiliki ending inventory sebanyak 20 unit, dan menggunakan sistem persediaan periodik. Maka berapakah nilai HPP dan persediaan akhirnya? Di next slide kita akan membahas menggunakan metode average terlebih dahulu. Oke, selanjutnya mengenai metode average atau metode weighted. Sebelumnya saya mau menjelaskan dulu kalau misalnya metode average ini biasa disebut dengan metode rata-rata tertimbang. Metode average membagi antara biaya barang yang tersedia untuk dijual dengan jumlah unit yang tersedia, sehingga persediaan akhir dan beban pokok penjualan dapat dihitung dengan harga rata-rata. Dalam penerapan metode average, berarti perusahaan akan menggunakan persediaan barang yang ada di gudang untuk dijual tanpa memperhatikan barang mana yang masuk lebih awal atau akhir. Sekarang saya akan membahas mengenai perhitungan dari metode average ini. Jadi tadi di slide sebelum ini, saya sudah menjelaskan tentang tabelnya. Jadi saya langsung akan menjelaskan kelengkap penyelesaiannya. Untuk yang pertama adalah hitung biaya rata-rata per unitnya, yaitu $5.000 dibagi 420, hasilnya 11.905. Kedua adalah aplikasikan biaya rata-rata per unit pada jumlah yang terjual untuk memperoleh harga pokok penjualan. Itu dari 420 dikurang 20 dikali dengan $11,95. Hasilnya adalah $4.762. Lalu step ketiga adalah aplikasikan biaya rata-rata per unit pada jumlah yang tersisa di persediaan untuk menentukan persediaan akhir, yaitu 20 dikali $11,91, hasilnya adalah $238. Dari selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang
metode FIFO. Seperti yang sudah dijelaskan teman saya sebelumnya, metode FIFO itu mengasumsikan barang dalam persediaan pertama yang dibeli akan dijual atau digunakan terlebih dahulu. Berikut contoh soalnya. Dari data yang diberikan tanggal 12 Mei dengan pembelian 100 untuk dengan biaya 1000. Lalu untuk tanggal 14 Agustus dengan 200 unit dengan harga $11, maka kita dapatkan biaya 2.200. Lalu untuk September 18 120 unit dengan harga $15, maka kita dapatkan 1.800. Nah, kok setelah itu kita menghitung HPP di FIFO. Pertama, kalau misalnya terjual 100 menggunakan unit yang pertama harga yang $10 pertama, yaitu 100 dikali $10, maka akan kita dapatkan 1000. Lalu untuk yang kedua 200 terjual, kita menggunakan periode Agustus 14. 200 dikali $11 yang kita dapatkan itu 2.200. Lalu untuk 100 terjual, kita lihat pada Mei dan Agustus itu sudah habis terjual, maka kita pakai yang September 18 dengan harga $15. Setelah itu kita total, maka kita dapatkan total HPP-nya itu 4.700. Dan untuk persediaan akhir 20 barang yang tersisa, maka 20 ini kita kali dengan harga terakhir yang kita punya itu di tanggal September 18 dengan harga $15, maka kita dapatkan 300. Next. Selanjutnya ada penilaian persediaan biaya atau nilai realisasi bersih yang lebih kecil. NRV, net realizable value, sama dengan harga jual dikurang biaya untuk menjual. Penurunan dihitung secara total, 139.000 dikurang 134.000 sama dengan 5.000. Penurunan dihitung tiap produk, 139.000 dikurang 130.000 sama dengan 9.000. Dan untuk jurnalnya itu COGS pada penyisihan penurunan nilai persediaan sebesar 9.000. Jika penurunan nilai sifatnya operasional dapat dimasukkan ke COGS, namun jika sifatnya material dan tidak rutin dimasukkan dalam beban atau pendapatan lain-lain atau setelah laba operasi. Next. Selanjutnya ada koreksi kesalahan persediaan. Koreksi kesalahan atas persediaan akan disajikan sesuai ketentuan PSAK 25. Jika koreksi tersebut terjadi di tahun berjalan, akan dilakukan pembetulan mengoreksi persediaan dan atau COGS. Jika koreksi terjadi pada tahun sebelumnya, maka akan dilakukan penyesuaian atas nilai sebelumnya dan diperhitungkan dampaknya terhadap saldo laba jika berpengaruh pada nilai COGS periode sebelumnya. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.